Luar biasa ya Kang ya hasilnya ya. Dari ternak kambing di kandang ruwet bisa bikin rumah, ya, beli kendaraan dan juga menyekolahkan anak. Iya, betul. Mantap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayahon Channel teman-teman. Kali ini lagi-lagi saya berkunjung di peternakan kambing sistem tradisional. Kita akan masuk untuk menemui sang narasumber. Selamat siang Mas, Pak. Selamat siang. Izin bikin video. Oke, siap. Dengan Bapak siapa ini? Nama saya Pak Boiman, Desa Sukadana Selatan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Indonesia. Indonesia Raya ya? Indonesia Raya. Pak Boiman, jumlah kambing ada berapa Pak Boiman? Ini jumlah kambing ada 15 ekor. 15 ekor. Terdiri dari jantan apa betina Pak ini Pak? Jantan pacekan 1 dan betina berikut anak-anaknya Mas Wayawan. 15 ekor ini ya? Nggih, 15 ekor. Paceknya cuma 1 aja? Cuma 1. Memang kalau untuk indukan 10, sebaiknya paceknya berapa Pak Boiman? Ya minimal 2, maksimalnya sih minimal 1. Maksimalnya 2. Oh gitu ya. Nah, supaya jadi bagus. 1 ekor sebenarnya cukup ya pacek? Ya, kemudian cukup, ya? cukup. Dalam keseharian ini makan berapa kali ini Pak Boiman? Biasanya sih 1 sampai 3 kali. 1 sampai 3 kali. 3 kali. Kandangnya kenapa dibikin seperti ini toh Pak? Ya manual Pak, nggak ada modal sementara ya ini dulu lah gitu cukup. Ya. Sudah berapa lama ini usia peternakan ini? Ya cukup lama Pak. Cukup lama? Cukup lama, namanya manual untuk biaya anak sekolah. Oh gitu, sudah cukup lama, berarti untung sudah ada. Wah untung berlipat-lipat. Untung sudah berlipat-lipat ya. Tapi kenapa dengan untung berlipat-lipat, desain kandangnya seperti ini alasannya apa Pak Boiman? Ya alasannya untuk anak sekolah itu tadi. Oh Pak Boiman punya anak yang masih sekolah? Masih sekolah. Anaknya berapa Pak Boiman? 3. Yang paling dewasa sekolah kelas berapa? Yang paling dewasa udah nggak sekolah, nomor 2 SMA, nomor 3 SD. Oh SMA dan SD sekarang yang dibiayai ya? Iya. Tapi kalau yang SD kan nggak biaya Pak? Ya biaya tapi untuk beli bensin aja sama jajan ya? Iya. 15 ekor untuk membiayai anak sekolah SD dan SMA ini apa kiranya cukup Pak? Alhamdulillah cukup. Bapak punya pekerjaan lain apa khusus ternak kambing Pak? Ya petani buruh. Oh petani. Nanam apa Pak? Tanaman singkong. Tanaman singkong. Ini kalau pakannya kan sekarang daun singkong nih. Ya daun singkong. Ini ngambil di ladang sendiri apa ngarit di tempat orang-orang yang jabut-jabut itu Pak? Kadang-kadang tempat sendiri, kadang-kadang tempat orang yang ada yang jabut ya tempat yang jabut. Gitu ya. Kambingnya kok halus-halus Pak? Ya alhamdulillah. Ini rahasianya apa Pak kok kambingnya bisa bagus-bagus seperti ini Pak? Apa kandangnya ini? Rahasianya makannya full, dikasih minum setiap hari pagi dan sore. Oh minumnya 2 kali? 2 kali. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Ini kalau dengan pakan daun singkong ngasih minumnya itu sebelum apa sesudah makan? Biasanya sesudah makan. Sesudah makan. Apa enggak bahaya dengan pakan daun singkong seperti ini Pak? Kalau sebelum makan biasanya kebanyakan minum jadi kembung malahan. Malahan? Itu kalau sistem saya loh, maaf loh ya. Masalahnya beda orang, beda sistem. Ya. Wah mantep nih kambingnya memang halus-halus tuh. Kambing apa tuh Pak seperti ini Pak? Kalau menurut saya yang itu kepala hitam itu Jawa Randuan. Yang hitam itu? Jawa Randu ini seperti ini? Jawa Randu. Terus yang ini yang ini? Rambunan. Kalau menurut saya, maaf loh, kalau beda orang kan beda nyebutan. Kalau perbedaan Jawa Randu dan Rambon, menurut Pak Boiman ini ada di apanya? Kalau menurut saya, kalau Jawa Randu kupingnya agak panjang tapi lempit sedikit, lemas. Kalau Rambon itu agak lebar. Daplang ini seperti Daplang, ini. Ya. Gitu ya. Nah teman-teman, ini kali ini Pak Boiman menyampaikan perbedaan Jawa Randu dan kambing Rambon. Jadi kalau Jawa Randu telinganya panjang tapi setengah lipat. Kalau untuk jenis Rambon, nah seperti ini nih, daplang kupingnya lebar. Ini menurut Pak Boiman. Jadi kalau teman-teman punya persepsi lain atau perbedaan pendapat, silahkan
sampaikan di kolom komentar. Ini usia kandang sudah berapa lama ini Pak? Kayaknya udah lama ini Pak ya? Sekitar 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Iya. Belum pernah ganti Pak? Belum pernah, paling bawahnya yang ganti-ganti. Oh lantainya? Lantainya. Wah. Ini teman-teman, saya baru kali ini ngelihat desain kandang unik. Atau bisa dibilang ini kandang ruwet ini. Ya, kandang ruwet. Kandang ruwet karena mohon maaf ya teman-teman, ini tinggi dan ini nanti kalau ngasih pakan nih peternaknya harus naik seperti ini nih. Naik terus nanti belok kiri kasih pakan. Nah, terus ini ke sini terus belok juga ke kanan terus belok. Jadi ini mungkin desain kandang ini Letter U. Untuk kerjanya malah ribet ini ya Kang ya. Iya. Kendala apa aja Kang kalau jenengan Kang? Kendalanya untuk kambing sementara ini belum ada kendala, tapi untuk kendala kesehariannya ngarit kesorean ketimpa hujan. Oh gitu. Itu kendalanya. Ngarit kesorean ketimpa Hujan. Berarti kalau itu masalahnya bisa disiasati Kang, Iya. pagi hari ngarit aja. Iya itu. Tapi kalau ngurusin ladang gimana ini? Biasa, stabil biasa, nggak masalah. Pulang dari ladang ngarit. Ngarit, bawa rumput sekalian. Dulu yang membuat Pak Boiman ini tertarik ternak kambing ini apa? Ya, pertama namanya orang nggak ada ya. Gaduh-gaduh dulu. Setelah itu dirasain lama-kelamaan kok enak ngurus kambing. Makin kesini makin semangat kita berternak. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita tetap berternak walaupun manual kecil-kecilan. Oh jadi awalnya Kang Boiman sempat gaduh ya? Gaduh. Gaduh berapa ekor? Gaduh 2 ekor. Selama berapa tahun gaduhnya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah itu dapat untung hasil. Ya. Mengembangbiakan yang punya sendiri. Ya, alhamdulillah. Nah kalau kali ini kan sudah punya sendiri semua nih. Ya. Ini sistemnya keluar masuk apa paten? Keluar masuk Keluar masuk. Keluar Dalam masuk. artian keluar masuk ini seperti apa? Apakah Kang Boiman merangkap sebagai pedagang jual beli atau dijual aja keluarnya? Ya alhamdulillah kalau kita ada kita jual, kalau ada orang jual kita beli gitu. Berarti ya Kang Boiman ini bukan peternak murni ya? Ya belajar lah bahasanya. Belajar dagang. Belajar. Enak mana Kang menekuni ternak kambing sama sambil dagang Kang? Ya dua-duanya enak lah. Dua-duanya enak ya. Kalau nggak enak udah berhenti ya Kang? Nah ya betul. Ini sebenarnya kandang ini luas teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa desainnya Kang Boiman lagi-lagi seperti ini. Ini dapat ilmu dari mana Kang bikin kandang seperti ini? Ya ilmunya pangpel ini. Yang penting nempel dikasih kambing hidup. Jadi banyak gitu aja lah, ya. sementara. Tapi memang kalau kambingnya istimewa. Kambingnya Kang, Kambingnya. ini guyonan saja ya. Iya. Kambingnya nggak sesuai dengan kandangnya. Iya betul. Kalau kambingnya memang mantap, bagus. Ini teman-teman saya mau naik lagi ya, biar kalian paham kenapa ini saya sebut kandang ruwet. Karena dari segi tempatnya seperti ini teman-teman tuh. Nah. Letter U di depan, terus yang sebelah sini memanjang tuh ke sana, terus ke sini teman-teman tuh. Palongannya seperti ini. Kang, untuk perawatan kesehatan apa ini yang dikasihkan kambing Kang? Apakah ada pemberian vitamin atau apa Kang? Kalau vitamin saya kasih. Apa Kang vitaminnya Kang? Vitaminnya ya kita beli. Kalau untuk vitamin, bukan vitamin tuh beli Fludoksin, LA. Fludoksin? Iya. Fludoksin itu untuk apa sih Bang? Untuk kadang-kadang kan kambing ada yang pilek, ada yang batuk, kita kasih Fludoksin. Suntik itu Kang? Kalau iya kan suntik. Wah, kambingnya nyeneng nih tenan. Kalau kendala ngomongnya ngarit aja ya Kang ya? Ya cuma ngarit. Kalau kehujanan. Kalau kehujanan langsung dikasihkan ke kambing gimana Kang? Biasa saya kasih ke kambing tapi kurang semangat makan. Kurang semangat makan. Nggak ada dampak untuk kesehatan Kang? Kayaknya nggak ada loh tempat saya. Nggak ada ya karena udah terbiasa tuh Kang ya. Terus ini Kang, pakan ini kan sebenarnya bagus kalau dicopper tuh Kang, hemat. Masalahnya choppernya belum ada. Jadi ya
seadanya lah, manual aja lah. Oke. Kalau anu Kang, kandang ini ada penyemprotan apa enggak Kang? Oh iya, penyemprotan. Rutin apa gimana Kang? Kalau saya seminggu sekali sampai setengah bulan sekali saya semprot pakai tank semprot itu. Apa itu semprotannya, obatnya? Obatnya Fastak sama Regen. Terus tujuan dari penyemprotan itu apa kalau Kang Boiman? Supaya menghilangkan kutu-kutu yang menyebabkan gatal, semut, sama penyakit lainnya ya. Pernah terserang gudeg nggak Kang? Alhamdulillah punya saya belum. Jangan sampai belum, nggak pernah lah, Pak. Nggak pernah ya, bahasanya nggak pernah ya Kang nggak ya? pernah. Jadi dengan ada penyemprotan itu Kang ya? Iya. Teman-teman, sebenarnya penyemprotan itu selain bisa menghilangkan kutu-kutu yang ada kambing, selain untuk menghilangkan atau mencegah kutu pada kambing, ini juga bisa mengawetkan kayu teman-teman. Kalau disemprot pakai Fastak sama Regen, karena dari penyemprotan itu, kalau orang Jawa ngomongnya gegremet yang ada di kayu itu mati, yang suka menghancurkan kayu itu teman-teman. Jadi manfaat penyemprotan itu bukan hanya untuk kesehatan kambing, tapi bisa mengawetkan kayu juga. Itu teman-teman. Mas, Kang, kalau kohenya gimana di sini Kang? Laku dijual apa enggak Kang? Alhamdulillah kohenya laku. Berapa Kang kalau di sini? Kemarin udah dibeli orang, kalau orangnya ngambil sendiri satu karung besar itu tinggal muat 15.000. 15.000, Iya. bukan karung garam? Bukan, karung besar. Kalau dari penjualan kohe pernah dapat uang berapa paling banyak Kang sekali jual? Paling banyak 1.120.000. 1.120.000. Iya, itu kisaran 5 bulan. Oh, 5 bulan. Dalam waktu 5 dengan bulan. Kapasitas 15 ekor. Iya, kalau kemarin lebih banyak, sekarang udah dijualin kebutuhan. Nah, ini ada planning nggak Kang Boiman kandangnya diperbesar lagi atau dirubah gitu? Insya Allah tahun depan kita rubah semua. Planningnya seperti itu ya. Iya. Tapi kenapa harus diganti ini? Sementara kandang ini kan masih bakoh nih. Ya. Kenapa? Apa alasannya untuk diganti kandangnya? Ya, alhamdulillah alasan saya mau membesarin kandang supaya usaha semua lancar dan tampungan ternak lebih banyak. Oh gitu. Berarti memang mau memperbanyak Ya, jumlah ya. Kandang ini udah nggak muat. Ya. Ini kalau kandang dulu Kang Boiman yang bikin, apa warisan dari orang tua? Ini bikinan sendiri nih Mas Wayangon. Ya seadanya lah, yang penting jadi gitu. Habis berapa juta kalau bikin kandang seperti Kalau dihitung juta nggak ada hitungan, cuman sisa-sisa kayu kita pasang. Oh gitu. Terus ini atapnya kan ini pakai genteng Kang. Ya. Kalau menurut Kang Boiman, kira-kira kandang ini bagus pakai genteng apa bagus pakai esbes? Kalau menurut saya, kalau ada modal bagusan genteng. Apa sisi bagusnya, kenapa? Sirkulasi udara itu nggak sepanas pakai esbes. Oh gitu. Itu saya. Tapi lebih mahal ya. Ya. Karena kayunya jelas nambah. Ya, rengnya nambah. Nah, untuk Kang Boiman ini, selama ternak kambing ini apa yang paling ditekankan di kandang sehingga kambing ini bisa halus-halus dan mendapatkan hasil sesuai harapan Kang? Yang penting saya tekankan makannya jangan sampai telat dan jangan sampai kurang. Begitupun minumnya. Itu aja ya? Iya. Gimana Kang dengan kebersihan? Seberapa penting kalau diterapkan di kandang Kang? Kalau menurut saya kebersihan itu penting supaya jangan mengundang penyakit-penyakit yang menyebabkan kambing gatal. Oh gitu ya. Sampah-sampahnya perlu dibuang. Iya, perlu dibuang dan dibakar. Kang, karena sudah sangat lama ternak kambing, pernahkah Kang Boiman ada riwayat kambing broyongan Kang? Kalau broyongan belum pernah, tapi kalau keguguran udah pernah. Oh, keguguran. Keguguran. Jadi prematur lah ya? Iya, ya? prematur. Belum waktunya lahir, udah lahir duluan. Itu pernah. Penyebabnya apa Kang? Kalau menurut saya, kurang tahu penyebabnya ya. Saya ini berternak lebih dari 20 tahun, baru sekali itu keguguran. Udah 20 tahun ya Kang? Iya. Berarti hasilnya memang benar-benar oke ya Kang? Ya alhamdulillah, untuk bisa beli kendaraan, bikin rumah, nyekolahin anak terutama. Oh, bikin rumah juga dari dari kambing. Ini rumah ini kan masih baru Kang kelihatannya Kang? Iya, sekitar 2 tahun. Ini hasil dari ternak kambing? Ternak kambing. Ternak kambing nyel apa sama hasil ladang Kang? Ternak kambing. Ternak kambing nyel? Ternak kambing. Terus gimana Kang ngumpulin
Hasilnya Kang, caranya Kang supaya bisa untuk bikin rumah Kang. Itu nggak pernah jual, sekali jual, satu kali jual untuk diriin rumah. Jual berapa ekor? Waktu yang terakhir 36 ekor. 36 ekor, jantan apa betina? Jantan betinanya cuma 2 ekor. Dapat duit berapa itu? 36 dapat duit 97 juta. 97 juta. Terus bikin rumahnya habis berapa? Habis 106 juta. 106 juta. Lebihnya 97 juta itu dari mana? Ya sebelum bikin rumah kan kita udah nabung-nabung. Oh, nyelengin. Nyelengin kayu, nitipin semen, nitip pasir, genteng dan lain-lain. Wah, luar biasa ya Kang ya hasilnya ya. Dari ternak kambing di kandang ruwet bisa bikin rumah. Ya. Beli kendaraan dan juga menyekolahkan anak. Iya, betul. Mantap. Betul. Suami top jenengan, kepala keluarga top. Oke, Kang Boyman, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Saya sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Semoga ke depan makin maju usahanya. Amin, amin. Saya mohon diri dulu, Kang. Ya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Kang Boyman. Ini dari Desa Sukadana, luar biasa. Terbilang cukup lama, 20 tahun ternak kambing. Dan dari hasil ternak kambing bisa bikin rumah ini guys. Ini rumahnya masih baru, ini bentuknya masih baru. Top, tapi tentu perlu prihatin atau manajemen yang bagus. Sehingga hasilnya bisa ngumpul. Ternak kambing teman-teman kalau benar-benar mau jadi tabungan. Syaratnya teman-teman harus punya usaha lain untuk menopang biaya hidup harian. Sehingga hasil ternak kambing bisa utuh. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, komentar, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.